Free tiket Persebaya Surabaya 2 laga kategori fans, kuota terbatas dengan minimal belanja 500.000. Surya Co. ID. Persebaya Store kembali memberikan tiket gratis untuk bonek yang ingin menonton pertandingan Persebaya Surabaya di 2 laga mendatang. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya akan menjalani laga home melawan Madura United dan PSIS Semarang pada 14 dan 23 Agustus 2022. Tak seperti sebelumnya, pada kesempatan mendapat tiket Persebaya Surabaya gratis ini, bonek diharuskan berbelanja di Persebaya Store minimal Rp500.000 untuk mendapatkan 2 tiket kategori fans secara gratis. Informasi mengenai tiket Persebaya Surabaya gratis ini dilansir Surya Co. ID dari Instagram. Seng pengen tiket gratis merapat rek? Mulai dino iki tanggal 2 hingga 6 Agustus, ono promo tiket gratis Persebaya versus Madura, dan Persebaya versus PSIS, kategori fans, dengan cara belanja minimal 500.000. Promo berlaku khusus nang offline. Persediaan tiket terbatas ya rek, jadi cepet mampir nang Persebaya Store saiki gawe mengamankan tiket MU. Cara menukarkan tiket online. Sebelum melakukan pembelian, pastikan terlebih dahulu nama di e-voucher wajib sudah vaksin 2X. Penukaran wajib menggunakan e-voucher, selain itu tidak akan dilayani. Wajib membawa kartu identitas asli sesuai dengan nama di e-voucher, KTP, SIM, paspor, atau kartu pengenal lainnya. Penukaran tiket tidak bisa diwakilkan. Penukaran tiket harus sesuai dengan outlet Persebaya Store yang dipilih, sesuai yang tertera di e-voucher. Lokasi penukaran tiket Persebaya. Persebaya Store Sutos, Persebaya Store Kompleks, Persebaya Store Semolo, Persebaya Store Sidoarjo. Kritik Presiden Persebaya Surabaya soal kick-off jam malam, laga Bajul Ijo sepi penonton. Surya Co. ID. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda beri kritik soal kick-off jam malam, sebut banyak pihak dirugikan. Pertandingan antara Persebaya versus Persita yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Senin, 1 Agustus 2022, lalu memecahkan rekor. Bukan rekor positif, tetapi justru rekor negatif. Rekor tersebut adalah jumlah penonton paling sedikit Persebaya Surabaya di laga kandang, sejak kembali berkompetisi pada tahun 2017. Dikabarkan, laga antara Persebaya versus Persita hanya ditonton oleh 4.500 penonton saja di stadion. Faktor hari kerja dan kick-off larut malam disebut menjadi alasan, mengapa tribun-tribun di Stadion Gelora Bung Tomo sepi dari dukungan supporter. Soal kick-off larut malam, Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda pun mengkritik hal tersebut. Saya tetap tidak habis pikir kenapa sepak bola Indonesia harus kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Itu berarti selesai paling cepat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan di hari kerja, ujar Azrul Ananda. Pria berusia 45 tahun itu pun memahami kick-off jam malam tersebut adalah upaya pihak televisi untuk menaikkan rating tinggi. Pihak liga sebagai penyelenggara pun tak punya kekuatan dan harus ikut dengan jam tayang sesuai keinginan pihak televisi. Liga jelas terbukti tidak punya bargaining power untuk mengubah jam tayang. Atas ketidakberdayaan pihak liga itu membuat pihak klub dirugikan. Contohnya bisa dilihat pada laga Persebaya versus Persita Tangerang yang sepi penonton. Klub belum tentu mendapatkan tambahan yang fair. Malah, berdasarkan pengalaman Senin malam lalu, klub sudah pasti mendapat pukulan loss revenue, kehilangan pemasukan. Pertandingan Senin larut malam itu adalah pertandingan dengan jumlah penonton tersedikit sejak saya mulai mengelola Persebaya pada 2017. Loss revenue memang belum tentu rugi. Tapi, bagi klub yang biaya penyelenggaraan pertandingannya tinggi, loss revenue hampir selalu berujung kerugian. Semoga saja tidak harus 17 kali loss revenue. Selain bicara dari segi bisnis, Azrul juga melihat soal kendala yang dialami penonton. Jam malam juga membuat penonton akan kesusahan untuk membawa anak-anak ke stadion. Liga kita melupakan calon-calon penggemarnya di masa depan.
Anak-anak kecil yang kelak akan jadi supporter fanatik, menjadi penopang kehidupan klub dan liga masa depan. Lihat saja bagaimana liga-liga maju bekerja begitu keras mendapatkan fans sejak semuda mungkin. Anak-anak kecil inilah yang kelak akan mengubah sepak bola kita. Yang berpotensi jadi supporter lebih baik, pemain lebih baik, pengelola klub lebih baik, pengelola liga lebih baik, pemimpin negara lebih baik. Konsekuensi lain dihadapi penonton adalah saat harus pulang dari stadion di jam malam, bahkan bisa tengah malam. Konsekuensi keamanan masyarakat? Kalau pertandingan selesai pukul 22.30, jam berapa Anda bakal sampai rumah? Pada saat itu, sudah banyak orang lelah di jalan. Dan kita harus berempati kepada aparat pengamanan, yang mau tidak mau harus ikutan berjaga sampai larut malam. Padahal, tenaga mereka mungkin dibutuhkan untuk kepentingan lebih luas lagi. Dan tenaga mereka kembali dibutuhkan keesokan harinya untuk selalu sigap menjaga keamanan masyarakat. Terakhir, Azrul Ananda meyakini bahwa kick-off larut malam tak lain hanya karena satu alasan yang sudah disebutkan. Jadi, kenapa harus kick-off pukul 20.30 WIB? Ya memang murni 100% untuk rating televisi, ungkap Azrul. Pengakuan gelandang muda Persebaya Surabaya Brilian Aldama soal performa buruk lawan Persita. Surya Co. ID. Gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama mengaku tampil di bawah performa terbaiknya saat lawan Persita Tangerang. Seperti diketahui, Brilian Aldama merupakan pemain yang menjadi starter di laga Persebaya versus Persita pada Senin, 1 Agustus 2022. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pengganti Alwi Slamet, yang harus absen akibat cedera yang didapatkan dari laga sebelumnya. Menjadi starter, Brilian Aldama kerap mendapatkan peluang apik. Tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilian, membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua. Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilian Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu. Kadang, bermain di bawah performa merupakan bagian dari sepak bola, ungkap ex-pemain HNK Rijeka. Meski tak mampu memperlihatkan permainan terbaiknya di atas lapangan, tetapi Brilian enggan untuk menyerah. Ia berjanji untuk terus berbenah lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Introspeksi dan benahi lagi, pungkasnya. Meski tampil di bawah performa, tetapi Brilian Aldama bukan tanpa andil. Ia mencatatkan satu umpan kunci yang berhasil menjadi gol pembeda di babak pertama. Umpan apiknya di depan kotak penalti mampu diterima dengan baik oleh Silvio Junior, yang mengeksekusi bola dengan umpan matang. Umpan matang tersebut berhasil dikonversikan oleh So Yamamoto menjadi gol di menit ke-22.